Kisruh dunia skincare rupanya makin panjang. Maraknya pihak yang menjual produk kecantikan membuat banyak pihak juga ikut berkompetisi dalam mereview produk. Hal ini tentu disambut baik oleh masyarakat. Bagaimana tidak? Masyarakat jadi banyak diedukasi mengenai produk-produk kecantikan yang menggunakan bahan berbahaya. Namun ada satu hal yang mengejutkan. Pihak Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka, yakni Nikita Mirzani dan Mail atas sebuah peristiwa hukum. Penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Gelar perkara sudah dilakukan, pihak kepolisian juga telah menetapkan status tersangka berdasarkan barang bukti. Lalu gimana ya dengan ancaman hukumannya? Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun. Sebelumnya Nikita Mirzani sudah diperiksa sebagai saksi terkait laporan Reza Gladys. Dilaporkan terkait dugaan pemerasan, Nikita Mirzani memberikan penjelasan dengan analogi. Kok bisa gitu ya? Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Seberapa dekat? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Mengaku tak kenal dengan Reza Gladys, rupanya hal tersebut justru membawa Nikita pada kasus hukum. Kuasa hukum Nikita Mirzani pun akhirnya buka suara terkait status Nikita Mirzani yang sebelumnya adalah saksi, kini justru berubah menjadi tersangka. Membenarkan bahwa Nikita telah berubah status menjadi tersangka, Fahmi Bahmid pun menjelaskan sebuah poin yang disampaikan oleh Nikita. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam mengancam, peras memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya. Tak lama dari penetapan status tersangka kepada Nikita, sebuah rekaman suara yang berisi percakapan yang diduga dilakukan oleh Reza Gladys dan Mail pun menggemparkan publik. Bagaimana tidak? Adanya penyebutan nominal yang diberikan tersebut merupakan sebuah persetujuan dari seseorang yang diduga Reza Gladys. Jadi gini Dok, kalau misalnya
kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mayel, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mayel. Oh iya, santai. Makanya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Gini, jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu pernah berantem sama Mayel, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu mana apa-apa gitu. Maraknya rekaman tersebut beredar di sosial media, membuat suami dari Reza Gladys juga angkat bicara. Menyebut bahwa bukti rekaman merupakan salah satu bukti yang akan dibawa ke persidangan, suami dari Reza Gladys pun enggan menguak hal tersebut lebih dalam. Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara, mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti aja di pengadilan. Jadi bingung deh kalau begini. Sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar sih? Menurut dari beberapa sumber, Reza Gladys menghubungi pihak Nikita untuk bekerja sama agar produk yang diduga berbahaya yang dijual Reza Gladys dalam sebuah platform tidak dibuka ke publik. Kebenaran akan menemukan jalan dan semoga kasus ini bisa terbuka secara terang benderang.